pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mana kabarnya? Luar biasa. Sehat kita semua ya. Nama Tuhan, Tuhan berkati kita sehingga kita boleh hadir dalam ibadah ini. Hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan di hari Jumat yang kita rayakan sebagai hari Jumat Agung. Kita akan bersama-sama angkat satu pujian sebagai pujian pembukaan kita dengan satu pujian Saat Ku Masuk Kehadiran. Masuk ke hadiratmu, Kau persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa dalam Kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir kemuliaan hidupku. Sungguh bersama Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalam-Mu. saya dan Bapak Ibu sama-sama berdiri kita pujian dari awal sampai Saat Ku Masuk. Kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
biasa, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya begitu luar biasa, Tuhan berikan anak-Nya buat kita untuk menjadi penebus dosa-dosa kita. Sungguh luar biasa Tuhan, sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu sungguh ajaib. Terima kasih oleh kuasa darah Tuhan, kita menjadi umat tebusan Tuhan. Kita diselamatkan. Mari kita kasih syukur kita betul-betul sungguh baik buat kita. Oleh pelanggaran-pelanggaran kita, Dia diselamatkan. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali kata oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Dosa-Mu Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan, oleh darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, kami memperoleh penebusan Tuhan, kami beroleh keselamatan Tuhan. Kami yang seharusnya ditimpakan dengan hukuman yang besar, kami bersyukur kepada Tuhan, kami tidak menjadi binasa Tuhan, kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini dengan penuh sukacita kami datang kepadamu ya Tuhan. Seluruh hidup kami Kau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah seluruh hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami lakukan boleh berkenan pada Tuhan seperti rupa yang turun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pelayan Tuhan yang sudah siap melayani Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami,
Itu pula dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati, memakai hamba Tuhan yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi teguran buat setiap kami, mengingatkan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, ini Tuhan Yesus pimpin mereka Tuhan, boleh tiba dengan baik di tempat ini dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita ada dalam ruangan ini. Kita menjadi orang-orang yang bersukacita karena kasih setia Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Kita mau angkat satu pujian, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Kasih menyelamatkanku.
Baik, Bapak Ibu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan sekali lagi, telah melihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu dalam dalam-Mu Yesus, tercurahku padamu hidupku. Sama-sama. Telah kulihat Kasih Tuhan. Kau menderita gantikanku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Karena terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu dalam-Mu Yesus, tercurahku padamu hidupku. Terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu banyak dalam-Mu Yesus, tercurahku padamu hidupku. Tercurahku padamu hidupku. Syukur Tuhan, bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan zaman, saya undang Bapak Ibu bersama-sama berdiri. Kita akan mengatakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin dan hidup yang kekal. Amin. Silakan menjadi penerang dalam jalan kita, yang menunjukkan bagaimana kita harus berjalan. Kita akan satu pujian bersama, sejauh timur dari barat, tanpa membuang dosa.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam cembiran. Jauh ke jalan, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Saya katakan dengan sungguh-sungguh sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam. Jauh ke dalam, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Kau perlukan kesalahan Tuhan. Kau perhitungkan kesalahanku. Kau besar kasih Tuhan. Betapa besar Kita memuji dari awal sejauh timur dari barat. Dari darat, Engkau membuang dosaku. Tuhan tidak ingat lagi pelanggaran kita. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam. Jauh ke dalam, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih. Betapa besar kasih
bersyukur. Tuhan itu besar kasih pengampunan Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tidak memandang hina hati kami yang hancur karena kesalahan kami. Segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, Tuhan besar kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami umat Tuhan atau pengikut dari Tuhan Yesus mengingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus ditangkap, diadili dalam pengadilan yang tidak adil, disiksa, dianiaya, dibuli sedemikian rupa, dipaksa memikul salib dan mati di atas kayu salib. Semua diterima, dijalani oleh Tuhan Yesus demi untuk keselamatan kami sekalian, supaya kami tidak binasa. Dan pagi ini kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari Tuhan menolong setiap kami dari apa yang kami baca. Tuhan singkapkan semuanya, dan Tuhan mampukan kepada hamba-Mu untuk memberi penjelasan atau menjelaskannya kepada sidang jemaat-Mu, supaya kehadiran hamba dan kami semua tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat kita akan membuka firman Tuhan. Ya, dari kitab Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas 23 ayatnya yang ke-26 hingga ayat 32. Kemudian dilanjutkan lagi di Lukas pasal 23-nya ayat 39 sampai ayat 43. Saya ulang, Lukas pasal 23
ayat 26 sampai 32. Kemudian dilanjutkan ayat 39 sampai ayat 43. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca secara bergantian. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Silakan ayat 27. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang membuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu hidup?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat 39. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca tadi bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus, ya, dia harus membawa atau memikul salib dalam perjalanan menuju Golgota. Karena sudah tidak kuat atau tidak sanggup lagi, dan itu diperhatikan oleh tentara Romawi, maka mereka melihat satu orang yang baru ditulis tadi, yang baru datang dari luar kota. Orang itu didekati dan dipaksa untuk ambil bagian dalam memikul salib yang sedang dibawa oleh Yesus. Salib yang akan dipergunakan untuk menyalib Tuhan Yesus. Ya, namanya tadi disebutkan Simon dari Kirene. Dan dia memikul salib itu dan mengikut Yesus dalam menuju Bukit Golgota. Nah, masih dalam keadaan yang payah, yang susah, salib memang sudah berpindah. Di situ dicatat juga perempuan-perempuan yang sedang menangisi Tuhan Yesus. Karena penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu luar biasa.
Ya. Tapi Yesus mengatakan kepada para perempuan Yerusalem ini, tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu. Maka disebutkan tadi, berbahagialah ibu yang tidak mengandung dan tidak menyusui. Betapa keadaan akan menimpa orang-orang di Yerusalem atau orang-orang Israel pada masa yang akan datang karena mereka menolak Yesus. Yesus saja yang adalah kayu hidup yang benar mengalami penderitaan, kesusahan. Bagaimana dengan kayu kering? Gambaran orang-orang Israel yang tidak bertobat itu. Nah, di dalam perjalanan menuju salib, sidang jemaat, di situ juga tadi dikatakan, dituliskan, ada dua orang penjahat, pemberontak. Sebagaimana juga tadi dibaca dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 9. Di mana di sana dua orang penjahat ini disamakan, Yesus disamakan dengan mereka. Yesus tidak bersalah, tapi dinyatakan bersalah dan harus sama-sama menerima hukuman dengan cara disalib. Nah, pada saat peristiwa penyaliban, sidang jemaat, mereka bertiga masih berdialog. Yang satu bilang, yang satu mengatakan, kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari salib. Dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari orang yang bersalah, orang yang berdosa, sementara Yesus tidak. Yesus selayaknya tidak harus dihukum dengan cara disalibkan. Tapi yang satu akhirnya bilang, jangan begitu, kalau bahasa Betawinya. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku, akan dirinya. Tuhan Yesus berkata, di detik-detik akhir, salah satu dari penjahat ini menggunakan kesempatan yang ada, dia pun diselamatkan. Karena di bagian akhir tadi dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Sidang jemaat, inilah yang kita tadi baca. Nah, saya memberi tema dari bacaan kita ini. Kita ada di mana? Bapak, Ibu, dan saya ada di mana di dalam peristiwa Jumat Agung? Terutama dalam perjalanan menuju salib. Kita ada di mana? Saat Yesus menanggung penderitaan yang berat. Ayat 26 itu. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Saat Yesus menanggung penderitaan yang berat, yang dimana sudah tidak sanggup lagi memikul salib. Kalau seandainya Yesus mampu atau masih punya kekuatan untuk memikul salib itu, saya meyakini, sidang jemaat, salib itu tidak akan pernah diberikan kepada Simon dari Kirene ini. Mereka tidak akan ada belas kasihan lagi. Tapi karena sudah tidak mampu, tidak sanggup untuk memikul salib, maka salib itu harus dipikul kepada orang lain supaya perjalanan lebih cepat, eksekusinya lebih memungkinkan, lebih cepat juga. Mengingat mereka tidak lama lagi harus merayakan hari Paskah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Tuhan Yesus ini menderita. Saya mengulangi apa yang dicatat dalam Alkitab. Tengah malam atau malam-malam Yesus sudah ditangkap.
berarti tidak tidur itu. Mereka sedang ada di taman, mereka sedang berdoa di sana, lalu ditangkap dengan rujukan atau tanda-tanda yang diberikan oleh Yudas Iskariot. Karena sebelumnya Yudas Iskariot sudah bernegosiasi dengan para penangkapnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus ditangkap malam-malam lalu dibawa dalam pengadilan agama orang Yahudi. Yaitu orang-orang yang punya kepentingan, yaitu para imam. Nah, waktu ditangkap dan dibawa kepada pengadilan imam, gak berhenti sampai di situ sidang jemaat. Yesus dibawa kepada dari imam-imam ke Herodes. Dari Herodes dibawa kepada Pontius. Terbalik. Imam-imam, maksudnya Yesus ditangkap, dibawa dalam pengadilan imam-imam. Dari pengadilan imam-imam dibawa kepada Pontius Pilatus. Dari Pontius Pilatus dibawa kepada Herodes. Dari Herodes baru dibawa lagi kepada Pontius Pilatus. Disitulah Bapak Ibu sidang jemaat, Alkitab mencatat, memberi bukti kepada kita, Yesus diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Ia dianiaya, ia disesah, ia ditinju, ia diludahi, ia dimaki-maki, diejek sedemikian rupa. Iya. Sudah tidak lagi ada belas kasihan. Maka Pontius Pilatus mengatakan, hari ini saya berikan pilihan kepada kalian, mau salibkan siapa? Siapa yang mau dihukum? Siapa yang mau dibebaskan? Mereka berteriak, Barnabas dibebaskan, Yesus tetap disalibkan. Maka prosesi penyalipan untuk menuju Bukit Golgota itu terjadi. Bapak Ibu, saat Yesus menanggung penderitaan yang berat, kita ada di mana? Ya. Saya berharap Bapak Ibu dan saya, kita sekalian, kita mau seperti Simon dari Kirene, yaitu ikut memikul salib, ya, dan mengikut Yesus. Memikul salib dan mengikut Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Satu orang bisa membaca Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Coba perhatikan, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Terima kasih Pak. Memikul salibnya. Kapan memikul salibnya? Setiap hari. Dia hanya memikul salib setiap hari, tapi juga tetap mengikuti Yesus. Jadi salib itu tidak sekedar lambang penderitaan secara fisik, tetapi juga adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya harus punya komitmen. Kita harus bisa menyangkal diri.
ya, bersedia menderita demi Yesus, taat sampai mati, ada komitmen untuk terus ada dalam kehendaknya. Itu yang dimaksudkan tadi Bapak Ibu. Memikul salib. Siap menderita demi Yesus dalam mengikut Dia di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadi Yesus mau kita ambil bagian, terlibat di dalamnya. Mengikut Tuhan itu bukan gampang. Bukan mudah. Bukan sepele. Tapi membutuhkan komitmen. Membutuhkan tekad. Ya, dari waktu ke waktu di dalam kehidupan kita tidak asal-asalan. Jadi saya berharap di Jumat Agung seperti ini, Bapak Ibu mengoreksi diri apakah kita ini sudah benar-benar mengikut Dia. Apakah kita sudah ambil bagian dalam penderitaan, kesengsaraan, menyangkal diri. Jangan-jangan kita maunya enak saja Bapak Ibu. Tidak. Jadi orang Kristen itu harus bayar harga. Amin. Ya termasuk datang seperti ini. Lebih baik kita tidur. Lebih baik kita jualan, yang punya jualan. Lebih baik kita ke tempat biasa kita nongkrong. Lebih baik kita bekerja. Lebih baik kita disibukkan dengan situasi atau kesibukan yang biasa kita lakukan. Tapi kan kita mau tidak mau datang ke sini. Ini baru yang sederhana. Tapi ada bagian lain yang Tuhan Yesus mau untuk kita kerjakan bersama-sama di dalam mengikut Dia. Amin. Jadi kekristenan itu progresif. Makin maju, makin kuat, makin punya daya tahan, punya ketangguhan, punya kemampuan untuk menempatkan diri tidak tercemar dan tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu yang kita ikuti. Bukan apa yang kita mau supaya Tuhan ikuti. Saya ulang ya, sidang jemaat. Yang Tuhan mau, yang kita ikuti. Bukan yang kita mau, yang Tuhan ikuti. Kalau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, yang memikul salib itu, mau serba enak, mau serba nyaman, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada penyangkalan diri, itu belum memikul salib, Bapak Ibu. Ya, belum memikul salib. Ya, masih mau sama seperti orang yang belum percaya Tuhan. Simon Petrus ini, ya Simon Petrus, Simon dari Kirene, terima kasih. Simon dari Kirene ini, dia dipaksa. Sebenarnya dia bisa juga menolak itu. Bisa, sangat bisa dia menolak. Karena tidak hanya dia yang ada di situ, Bapak Ibu. Saya yakin banyak orang berbondong-bondong karena jadi tontonan itu peristiwa penyalipan itu. Tapi Simon mau ambil bagian. Karena dia lihat penderitaan dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita hingga mati di atas kayu salib. Mari kita bayar harga di dalam mengikut Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam proses. Bukan kepada hasil. Kalau hasil itu ya relatif. Tapi kalau proses itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Orang Kristen yang mau memikul salib dan mengikut Yesus. Dia akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam kehidupannya. Dia akan mengalami buah demi buah dalam kehidupannya. Bukan berarti tidak ada penderitaan, saya ulang tadi. Bukan berarti tidak ada kesengsaraan. Justru dia masuk dalam penderitaan dan kesengsaraan itu. Justru dia mau
menerima hinaan, penolakan karena Yesus. Ya. Banyak orang yang bertahan. Ya, banyak orang yang bertahan hingga akhir. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak bertahan karena ikut Yesus itu susah rupanya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Semua tidak boleh. Tapi kalau dia punya komitmen, dia belajar sedemikian rupa, berserah penuh kepada Tuhan, yang akhirnya dia mampu mengikuti proses itu dan menjadi pemenang dalam kehidupannya. Amin. Yesus menderita demi kita. Dan yang kedua, kita perhatikan di ayat 27 sampai ayat 31 itu. Saat Yesus tidak meminta untuk ditangisi. Karena itu pilihan terbaik. Pilihan yang benar. Ayat 27 sampai 31. Ya, saya ulang lagi untuk kita sekalian sidang jemaat. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bukan berarti Yesus menolak. Yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, bahwa apa yang Yesus jalani, hingga dia menderita dan tidak sanggup lagi membawa salib itu adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang benar. Dan memang harus demikian. Sebagaimana Yesaya pasal 53 tadi yang kita baca dalam pengantar ibadah. Pilihannya tepat, pilihannya benar. Menjalani proses penyalipan itu, Bapak Ibu. Yesus tidak minta dibelas kasihani. Justru Yesus minta kepada para perempuan-perempuan atau putri-putri Yerusalem yang menangisi itu, supaya mereka menangisi diri mereka. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Yesus tahu persis apa yang akan menimpa dari bangsa Israel setelah peristiwa ini. Bahwa bangsa Israel akan mengalami penderitaan yang semakin sulit. Dan benar Bapak Ibu, dari segi penafsiran, ada yang mengatakan seperti itu, bahwa pada tahun 70 bangsa Israel itu dihancurkan Bapak Ibu. Mereka mau cari mati, nggak bisa mati. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa karena menolak Yesus. Saya ulang ya, karena mereka menolak Mesias. Sampai akhirnya mereka tercerai-berai. Tidak ada lagi hidup sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Sejak tahun 70 itu. Mereka dihancurkan sedemikian rupa. Pemerintahannya tidak ada. Wilayahnya ada tapi mereka tidak bisa tempati. Mereka tercerai-berai. Dari tahun 70 mereka menyebar ke berbagai negara tanpa identitas sebagai sebuah negara. Menderita Bapak Ibu. Tapi karena ini bangsa pilihan Tuhan. Setuju, terlepas orang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Tapi inilah apa yang dicatat di dalam Alkitab. Bangsa itu tetap sampai hari ini sebagai bangsa pilihan Tuhan. Suka tidak suka, benci atau bagaimana, terserah. Tapi Alkitab tetap mencatat dia sebagai bangsa pilihan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh mengutuk, kita hanya bisa berdoa. Ya, siapa yang mengutuk akan terkutuk, kata firman Tuhan. Tapi siapa yang memberkati bangsa itu akan diberkati. Singkat cerita, tahun 1948,
barulah berdiri lagi yang namanya bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Itu pun setelah dibabak belurin, istilahnya babak belur. Saya pakai kata bahasa Betawi ya, babak belur. Dihajar di Jerman sama Hitler. Hitler itu begitu membenci orang Israel. Ditampung di kamp-kamp pengungsian, disiksa, dibunuh. Ribuan mati. Mereka pergi kemana-mana, gak bisa ditangkapi. Yang lebih duluan kabur, mereka selamat. Tapi yang tidak sempat lari, mereka mati. Tapi mereka masih banyak yang hidup. Dan tersebar ke beberapa negara Eropa dan Amerika. Memang ada gerakan Zionis itu. Sejak tahun atau abad ke-16 itu. Bahkan ada buku juga yang menulis bahwa bangsa Israel itu akan menjadi sebuah bangsa kembali. Akan berdiri negaranya. Saya lupa nama penulisnya itu. Dan itu dianggap nyeleneh begitu. Tapi akhirnya memang iya. Lewat Inggris dikumpulkan, ditempatkan di Timur Tengah. Cari petanya Bapak Ibu. Tapi di sana sudah ada penduduknya. Akhirnya mereka berbagi dengan penduduk Palestina. Maka ada Yerusalem Utara, ada Yerusalem Selatan. Ada pemerintahnya, mereka akhirnya cepat bergerak itu. Tapi bayangkan dari tahun 70 sampai tahun 1947 atau 46. Mereka mengalami sebagai sebuah bangsa yang tidak ada negaranya. Jadi orang-orang yang hanya menangisi apa yang Yesus alami tapi tidak menyambut dengan sungguh-sungguh. Ya. Bapak Ibu, penderitaan, kesulitan karena menolak Yesus itu pasti terjadi. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu dan saya yang menerima Dia sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita, yang telah membersihkan segala dosa kita. Kita menerima Dia, kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita tidak akan pernah dibinasakan. Amin. Kenapa? Karena sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Nah yang ketiga itu kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 32. Tadi dikatakan di sana, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Dua penjahat, dua pemberontak. Ini sesuai juga dengan nubuatan kitab Yesaya. Ya, betapa kedua orang ini yang penjahat harus dieksekusi. Mereka adalah penjahat, Yesus bukan penjahat. Tapi mau tidak mau, Yesus dinyatakan ada di dalam kelompok mereka. Jadi di mana kita saat Yesus menjalani proses penyalipan itu, kita harus sadar Bapak Ibu. Dalam hal ini, kita harus gunakan kesempatan yang ada dalam pertobatan. Amin. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada peluang, gunakan seperti seorang penjahat ini. Kehidupan mereka diwarnai dengan kejahatan sepanjang hidup mereka, Bapak Ibu. Makanya ditangkap, makanya diadili. Tidak boleh diberi kesempatan lagi karena kejahatan mereka. Dan kedua orang ini, yang satu bisa melihat Yesus itu sebagai sang juru selamat, yang satunya tidak. Banyak orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Di mata Tuhan,
siapapun ada dalam kejahatan, siapapun ada di dalam dosa, siapapun tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada yang bertobat, ada yang menerima dia, ada yang menyambut dia, sekalipun tidak banyak hidupnya, bahkan tidak ada hidupnya untuk Tuhan, di detik-detik terakhirnya dia bertobat, Bapak Ibu. Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Apalagi Bapak Ibu dan saya sudah lama mengikut Tuhan Yesus. Jangan pernah tergoyahkan iman kita seolah-olah kita sama seperti orang lain yang dimana keselamatannya tidak pasti. Keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jangan pernah goyah lagi, amin. Jangan pernah ragukan lagi. Karena yang mengerjakan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus. Tapi keselamatan itu harus dibuktikan dengan kesetiaan dan ketaatan kita. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, seolah-olah keselamatan itu belum diraih. Tujuannya apa? Kita harus bisa membuktikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan olehnya di atas kayu salib. Jadi kekristenan itu tidak boleh bermain-main. Tapi jangan juga sampai hanya saya udah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, lalu kita sesuka hati kita. Kita tidak mau dalam kesetiaan, tidak mau dalam ketaatan. Dengan kata lain kita tidak mau memikul salib. Ya. Akhirnya kita masuk dalam kelompok perempuan 5 perempuan yang bodoh. Yang akhirnya kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan kita, karena ketidaksungguhan kita, karena keraguan kita, karena ketidakpercayaan kita kepada apa yang sudah Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu, saya tetap mempercayai dan memegang doktrin bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jaminan keselamatan itu iya. Ya. Tetapi Bapak Ibu dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima janji keselamatan itu, kita harus mempertunjukkannya kepada dunia ini. Amin. Kita harus lebih baik, kita harus lebih setia, kita harus lebih bersungguh-sungguh, kita harus lebih dari yang lain. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Keselamatan kita, Bapak Ibu, dijamin di atas kayu salib. Bukan karena usaha kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Makanya di dalam kitab Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati, nol. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita buktikan sebagai orang-orang yang beriman. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Bahwa memang kita ini sudah diselamatkan. Kalau mengerjakan keselamatan Bapak Ibu, dengan kata lain, dengan segala macam usaha manusia yang sudah berdosa, nggak mungkin. Makanya mana mungkin orang buta menuntun orang buta. Orang yang melihat, yang harus menuntun orang buta. Yesus itu datang dari sorga ke dalam dunia ini. Dia kenapa harus dikorbankan? Ya mati di atas kayu salib. Ya karena tuntutan hukum Taurat Bapak Ibu. Bangsa Israel itu dalam ibadahnya menghapus dosa mereka, menebus mereka dengan cara mengorbankan binatang. Domba. Ya. Domba itu dipotong. Darahnya ditumpahkan, dicurahkan. Dan itu mereka lakukan tiap tahun. Yesus itu sebagai korban, makanya disebut sebagai anak domba Allah. Sebagai korban sekali untuk seterusnya. Tidak ada pengorbanan yang lain
dan tidak ada usaha yang lain, dan tidak ada siapapun yang bisa seperti Yesus. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu sidang jemaat, kita ini orang yang sudah diselamatkan. Karena penyelamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus secara tuntas. Makanya dikatakan di bagian lain, Yesus berkata sebelum mengembuskan napasnya, dikatakan sudah selesai. Sudah selesai berarti sempurna apa yang dikerjakannya. Sudah selesai berarti segi kemanusiaannya dalam proses penyelamatan menjadi manusia itu udah berakhir. Selesai artinya tuntas. Nggak perlu ditambah-tambahi lagi. Cukup diimani. Amin. Jadi Bapak Ibu imani, saya imani. Kenapa? Karena sama seperti penjahat tadi. Dia minta untuk diselamatkan. Dia tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di detik-detik akhirnya, ia masih melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia diselamatkan. Apalagi kita. Amin. Perjalanan hidup kita ini masih panjang, masih jauh. Tapi harus dibuktikan. Jangan menjadi orang Kristen yang abal-abal. Jangan jadi Kristen, orang Kristen yang imitasi. Yang murahan. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang berani bayar harga. Tadi apa istilahnya? Pikul salib. Gak mudah. Tapi ikut terus. Supaya kita kuat. Finish sampai akhir. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Kita sekali waktu nanti berkumpul bersama lagi, tidak hanya di dunia ini. Ya, tapi juga di sorga. Cuman di sorga nanti kita nggak ada perjamuan kasih lagi, Bapak Ibu. Ya, kan hari Minggu nanti ada perjamuan kasih. Jangan sampai nggak datang. Kita merayakan hari kemenangan, Bapak Ibu, ya. Amin. Datang. Ya, selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih ada kesempatan, kita gunakan. Syukur puji Tuhan ini. Salah satu ini. Sekalipun dia sudah tergantung di atas kayu salib, dia masih ingat Yesus. Ya. Dan kata Tuhan Yesus tadi, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Jadi ini yang saya bisa bagikan untuk kita hari ini. Biarlah kita sama seperti Simon dari Kirene. Betapa Tuhan Yesus menderita dan kita mau ambil bagian di dalamnya dengan memikul salib dan mengikut Dia. Baiklah kita menangisi diri kita kalau kita ada dalam kesalahan. Ya, dalam dosa. Minta dipulihkan Tuhan. Dan gunakan kesempatan yang ada untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu dalam peristiwa Jumat Agung. Betapa Simon dari Kirene, para perempuan atau para gadis yang menangisi, dan dua orang penjahat itu menjadi pembelajaran penting bagi kami sekalian. Dan biarlah kami tetap taat, tetap setia, memikul salib kami, sekalipun banyak kesusahan, penderitaan, bahkan air mata kami, karena kami mengikut Tuhan Yesus. Tuhan mempertimbangkan, memperhitungkan semuanya. Biarlah kami tidak seperti orang-orang yang begitu gampang untuk terenyuh, tapi tidak mengetahui lebih dalam dosa yang ada. Dan biarlah kami sama seperti, sekali lagi, salah satu dari sang penjahat itu,
kami menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk boleh bersama dengan Tuhan, untuk boleh memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolonglah setiap kami, supaya kami terus dan terus ingat penderitaan, kesengsaraan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekaligus kami mampu menjalani kehidupan untuk mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, berkati air anggur dan roti yang ada, yang merupakan lambang darah Tuhan Yesus dan juga tubuh dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus yang telah berkorban buat kita, Dia yang menjamin kehidupan kita. Tuhan malah menjaga. Kau selalu minta malah berharap. Kau selalu Doa. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami.
Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, baik pelayanan maupun beribadah seperti ini. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibagikan kepada setiap kami. Roh Kudus menindaklanjutinya supaya kami lebih paham lagi dan kami boleh melakukan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk seluruh gereja di dunia yang hari ini melangsungkan ibadah kepada Tuhan. Biarlah kami bersama-sama mendalami, memahami makna daripada penderitaan Tuhan Yesus, bahkan kematian di atas kayu salib. Supaya gereja tidak berhela-hela atau bersantai. Supaya gereja tidak menikmati berkat-berkat yang ada tanpa menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Kami berdoa berharap kepada Tuhan. Biarlah terjadi kebangunan rohani di tiap-tiap gereja Tuhan. Termasuk di GKRI Epifania di tempat ini. Dan bahkan kelangsungan gereja ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Supaya ke depan ini ada seorang hamba Tuhan, ada gembala yang juga Tuhan tempatkan, yang Tuhan juga urapi setelah masa hamba-Mu berakhir pada masa-masa yang akan datang. Demikian juga untuk anak-anak, remaja, pemuda, supaya mereka dan bahkan Tuhan yang belum bergabung dengan kami, supaya saat mereka bergabung dengan kami, gereja ini terus menjalankan perintah-perintah Tuhan, termasuk mengabarkan kabar keselamatan penginjilan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami rindu di gereja ini tercurah berkat Tuhan. Kami rindu di tempat ini ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami rindu Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini bercahaya bagi lingkungan yang ada. Penerang bagi lingkungan yang ada. Kami banyak keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Tapi Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah terbatas. Yang tidak ada kelemahan atau kekurangannya. Akan membantu kami, menolong kami untuk ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa negara kami tetap baik-baik saja Tuhan. Kami berdoa hikmat bijaksana-Mu ada untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami mampu menata, mengelola negara ini. Dan ada eksistensi ke depan bangsa ini. Lebih lagi menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat, bangsa yang saling mengasihi, satu suku dengan suku yang lain. Dengan demikian Indonesia menjadi negara terdepan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk paham-paham radikal, intoleransi. Kiranya semakin berkurang Tuhan. Banyak tempat-tempat yang dilanda oleh Tuhan. Dengan kata lain, mengalami pemulihan, reformasi sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang bermartabat. Bangsa yang tidak saling menyerang. Bangsa yang tidak mencari keuntungan di atas yang lainnya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Kami juga bawa dalam doa Tuhan Yesus untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terutama kami mau berdoa untuk Pak Charles Tuhan. Suami dari Ibu Mesin yang saat ini kembali dirawat di rumah sakit. Kami mohon campur tangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Supaya Pak Charles kembali dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Dan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih hari Minggu ada ibadah. Bahkan ada perjamuan kasih. Biarlah sidang jemaat-Mu tetap semangat hadir. Penuh dengan sukacita. Dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mau kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami dan perjalanan pulang, dan bahkan ada lanjutan bagi hamba-Mu untuk pelayanan. Tuhan campur tangan. Ini doa kami. Semua ini kami alaskan ke dalam satu nama. Nama di atas segala nama yang olehnya manusia diselamatkan, dipulihkan, diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.